Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, selamat bertemu kembali dengan saya dalam pembelajaran jarak jauh. Pada kesempatan saat ini kita sudah masuk pada bab kedua pada sub B, yaitu peran lembaga penegak hukum. B. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Kita ketahui bersama bahwa penegak hukum di negara kita ini ada beberapa macam. Ada kepolisian, ada kejaksaan, ada hakim, ada advokat, ada komisi pemberantasan korupsi. Satu-satu akan kita jelaskan. Satu, yaitu peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Tugas dan wewenang pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia. Apa tugasnya? Sebagaimana yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Tugas dan wewenang pokok Kepolisian Negara RI antara lain: A. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, atau singkat dengan memelihara Kamtibmas. B. Menegakkan hukum. C. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Itu 3 tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia. Misalkan kalau ada ketidaktertiban, ada pencurian, ada kekacauan, nah, polisi di sini berperan, punya tugas untuk mengamankan ketertiban dalam masyarakat. Penegakan hukum, ya, penegakan hukum ya berarti polisian melakukan tindakan terhadap siapa saja yang melanggar hukum. Mestinya kalau kita semuanya tidak merasa melanggar hukum, mestinya tidak perlu takut pada polisi. Kenapa takut? Ya karena mungkin merasa melanggar hukum. Ya, mungkin kalau naik sepeda motor tidak membawa kelengkapan, ya mungkin takut kalau kena tilang dari polisi. Yang C itu memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, ini fungsi tugas pokok polisi, ya, termasuk bagaimana polisi itu mau menyeberangkan jalan, ya, melayani masyarakat, misalkan saja dalam pemberian SKCK, mungkin juga pemberian surat izin mengemudi, dan juga cek fisik di Samsat, memberikan pelayanan pada warga yang membayar pajak, ya, polisi di sana ada membantu. Beberapa tugas kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang pokok tersebut antara lain yaitu melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawasan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan. B. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
C. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kesadaran hukum serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang lain. D. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional. E. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan. Saya kira jelas. Berikutnya yaitu yang kedua, peran Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, peran jaksa dalam bidang pidana antara lain sebagai berikut. A. Melakukan penuntutan. B. Melaksanakan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. C. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan, dan lepas bersyarat. D. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. E. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan bersama penyidik sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Ini kaitannya dengan bidang pidana. Bidang pidana itu perkara-perkara yang berkaitan dengan kepentingan umum. Nah, mungkin ada orang yang berbuat tindak pidana, berarti orang itu merugikan kepentingan umum. Misalkan saja ada pembunuhan, ada penipuan, ada perampokan. Nah, ini semuanya adalah perkara-perkara pidana. Tugas jaksa mewakili negara melakukan penuntutan terhadap orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Itu, jadi yang menuntut negara ini diperankan oleh kejaksaan. Nah, berikutnya di sana melaksanakan putusan pengadilan. Nah, jelas nanti kalau sudah diputus oleh pengadilan, jaksalah yang melaksanakan putusan itu. Apakah putusannya dihukum penjara berapa tahun, ataukah didenda berapa tahun, jaksa ini yang melaksanakan putusan. Selanjutnya, peran jaksa dalam bidang perdata dan tata usaha negara untuk ketertiban dan ketentraman umum sebagai berikut. A. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. B. Mengamankan kebijaksanaan penegakan hukum. E. Mengawasi mengawasi peredaran barang cetakan. D. Mengawasi aliran kepercayaan yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat dan negara. E. Mencegah penyalahgunaan dan atau penodaan agama. F. Melakukan penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Dalam bidang perdata ini perkara-perkara yang menyangkut orang per orang. Peran jaksa, ini termasuk meningkatkan kesadaran hukum warga masyarakat, mengawasi aliran kepercayaan. Ya, mungkin di dalam kehidupan bermasyarakat ada aliran-aliran kepercayaan yang bisa membahayakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mungkin saja ada aliran kepercayaan itu merugikan kehidupan beragama atau menodai kehidupan beragama. Nah, ini bisa dikendalikan, diawasi, atau mungkin kalau perlu dilarang oleh negara. Nah, termasuk tadi penyalahgunaan, penodaan agama. Mungkin di satu daerah mungkin ada aliran Ahmadiyah, mengakunya Islam, namun tidak atau menyimpang dari ajaran agama itu yang sesungguhnya. Itu kadang yang
dicegah. Ini tugas daripada kejaksaan. Lanjut lagi, peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Jelas, syarat seorang hakim harus memiliki integritas, berkepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Seorang hakim diberikan wewenang mengadili, oleh karena itu hakim wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Nah, ini fungsi hakim sebagai sang pengadil perkara. Yang keempat yaitu peran advokat dalam penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Advokat atau pembela hukum atau pengacara ini memiliki tugas antara lain sebagai berikut. A. Bebas mengeluarkan pendapat sesuai aturan. B. Bebas menjalankan profesinya sesuai aturan. C. Tidak dapat dituntut, baik perdata maupun pidana, dalam menjalankan tugas profesinya dengan baik. D. Berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen dari instansi untuk pembelaan kliennya. E. Berhak atas kerahasiaan hubungan dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya. F. Tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien atau pihak yang berwenang dan atau masyarakat. Jadi pengacara ini adalah salah satu pilihan profesi hukum. Ya. Anda jangan menganggap negatif, ya kok yang dibela kok yang salah. Ya, biasanya pengacara ya karena dia mendampingi kliennya yang salah bukan berarti terus pengacaranya ikut salah. Ya, berarti apa yang dilakukan oleh pengacara atau pembelanya itu masih sesuai dengan aturan. Maksudnya pembelaan itu dilakukan sesuai aturan, tidak di luar aturan. Kalau di luar aturan, ya berarti bisa jadi advokat tadi menimbulkan masalah hukum yang baru, bisa juga dituntut terhadap perkara hukum karena melakukan tugasnya namun melanggar aturan. Selanjutnya, kewajiban advokat dalam tugas profesinya. Dilarang mendiskriminasi kliennya, wajib merahasiakan sesuatu yang diketahui oleh kliennya, kecuali undang-undang menentukan lain. Dilarang memegang jabatan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan atau melanggar kepentingan tugas. Dan seterusnya. Lanjut yang nomor 5 yaitu peran KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Salah satu penegak hukum yang lain selain tersebut di atas itu ada Komisi Pemberantasan Korupsi. Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Apa tugasnya? Ini melakukan koordinasi, supervisi, melakukan penyelidikan, penuntutan, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Wewenangnya jelas dia juga mengkoordinasi penyidikan, menetapkan pelaporan, meminta informasi kepada instansi terkait kegiatan pemberantasan korupsi, masuk melaksanakan dengar pendapat dengan instansi dalam pemberantasan korupsi. Asas yang dipakai dalam pemberantasan korupsi ini ada kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas atau dapat dipertanggungjawabkan, dan asas kepentingan umum. Demikian penyampaian materi dari saya.
terkait dengan peran lembaga penegak hukum. Jadi intinya bahwa antara lembaga satu dengan lembaga yang lain itu tidak berjalan sendiri-sendiri, namun selalu berhubungan. Ya, mulai dari kepolisian, ya kepolisian itu salah satu tugasnya yaitu melakukan penyelidikan, misalkan terhadap satu perkara tindak pidana yang terjadi, ya tanpa ada laporan, polisi bisa langsung menuju ke tempat tindak perkara, ya tempat kejadian perkara, ke TKP, di sana melakukan penyelidikan, mengumpulkan barang bukti, kemudian membuat BAP, berita acara pemeriksaan, dan setelah itu dilakukan penyidikan. Apabila sudah dilakukan penyidikan selesai, ditemukan barang bukti, ditemukan pelakunya, maka dilanjutkan penyidikan, disidik lebih lanjut, lebih mendalam lagi terhadap siapa yang terlibat dalam perkara itu. Nah, kemudian berkas tersebut diajukan ke kejaksaan. Nah, ini ganti tugasnya kejaksaan yang melakukan penuntutan terhadap orang yang sudah berbuat tindak pidana tadi berdasarkan dengan bukti, saksi, ya, BAP mungkin yang sudah dibuat oleh kepolisian, kemudian dibawa oleh kejaksaan untuk nanti diajukan ke pengadilan. Nah, di pengadilan di situ dipertemukan ada hakim, ada jaksa, ya hakim selaku pengadil yang memutus perkara, ada jaksa ini yang melakukan penuntutan, dan ada yang melanggar perkara atau terdakwa dalam hal ini, ya. Kalau ada orang sudah ditemukan, sudah tadi penyelidikan dia termasuk yang terlibat, ada penyidikan, bukti-bukti kuat mengarah kepadanya, terus dibawa ke pengadilan, jadilah dia terdakwa. Nah, terdakwa tidak sendiri, biasanya didampingi oleh pengacara atau advokat. Ya, advokat bekerja di sini sesuai dengan hukum yang berlaku, melakukan pembelaan hukum ya terhadap kliennya sepanjang pembelaan itu masih dibenarkan oleh aturan hukum. Artinya jangan sampai melakukan pembelaan namun di luar aturan. Nah, mungkin itu menyalahi. Ini bisa kena perkara hukum kalau menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Baru setelah itu hakim melakukan putusan pengadilan. Ya, putusannya apakah di hukum penjara, ya penjara berapa tahun, ya terus harus ganti rugi atau membayar denda berapa ratus juta misalkan. Nah, ini yang menetapkan adalah hakim. Hakim sudah menetapkan, dan nanti yang mengeksekusi putusan itu adalah kembali ke kejaksaan, melakukan eksekusi sesuai yang diperintahkan oleh hakim. Nah, misalkan hakimnya memutuskan harus dihukum mati, ya berarti jaksa nanti yang melaksanakan eksekusi mestinya berkoordinasi dengan kepolisian ya untuk melaksanakan eksekusi mati, misalkan kalau hukumannya harus mati, dan itu pun butuh waktu proses yang lama. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Untuk selanjutnya di slide itu ada tugas, mungkin Anda bisa mengerjakan sesuai dengan yang diperintahkan. Jadi saya akhiri, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.